Cinta tak bersyarat, seperti itulah hatiku, seperti itulah nyawaku mencintaimu. Cinta tak bersyarat, guys, alhamdulillah di hari Minggu ini, besok tanggal 17 Agustus loh guys, aku berkesempatan untuk ketemu sahabatku. Ini sahabat lama, kenapa? Karena kita satu angkatan di DPR RI. Dan beliau ini Ibu Kartika, aku panggilnya Ibu Cica. Itu memang sahabat arisan. Jadi kita berberapa ya, ber-20 ibu-ibu, pokoknya arisan deh dari berbagai macam partai, periode 2014 sampai 2019. Halo Bianca. Dan tahun lalu aku datang ke sini karena ulang tahunnya Bianca. Bianca itu anaknya Ibu Cica yang nomor 2, dan sekarang Ibu Cica tuh lagi hamil lagi guys, anak ketiga. Nah, kenapa aku datang ke sini? Karena selain mau play date antara Bianca dan Fania, aku juga pengen tanya-tanya gimana sih parenting ala Ibu Cica. Karena kalau aku kan angkatannya beda ya guys, aku udah hampir 50 tapi punya anak lagi. Nah, kalau Ibu Cica nih angkatan sekarang ya guys ya, umurnya masih 30-an, masih energik, masih produktif, dan kita pengen tanya seperti apa sih parenting ala Ibu Cica. Nah, jadi ikutin terus ya guys di diary mamahnya Fania Atabina. Nah guys, Fanianya bobo, kita lihat ya bobonya kayak apa. Jadi guys, gimana nggak teler? Pagi bangun udah berenang, belum berenang, akunya sepedaan, dia masih tidur. Habis itu breakfast, habis itu dia menangis-nangis, muter-muter, berenangnya hampir 1 jam. Habis itu langsung mandi, terus langsung ke sini. Jadi dia teler, jadi pelan-pelan aku bangunin. Sekarang aku mau nyapa dulu ya Ibu Cica ya. Lama nggak ketemu guys, total udah hampir 7 bulan. Sementara aku nggak mungkin ya hamil lagi ya. Halo Bianca. Bianca menunggu Fania. Iya, jadi Fania tuh terpar gara-gara berenang dari setengah 12 di hotel. Akhirnya pas di sini tidur. Kepalanya turun. Hai, Bianca sekarang tambah tinggi loh guys. Ini sepantaran sama Fania kan? Iya, 4 tahun. Tuh, baru ulang tahun ya? Bulan Juli ya, Bi? Iya, sama dong sama Jadi Bianca ini guys, kenapa aku ingin mengangkat Bianca? Karena dia ini sangat stylish ya. Jadi sama Fania, sukanya pakai baju princess. Iya. Hari ini Bianca udah pakai baju princess belum? Udah ganti 3 kali. Oh, udah ganti 3. Jadi Fania tadi udah pakai baju Frozen loh. Oh iya, tadi juga Bianca pakai ya, baju nanti main Frozen. ya sama Fania, boleh nggak? Aku udah tunggu dari tadi. Mana Fania katanya? Ya. Jadi dia jealous kan? Hah? Tahu? Tahu. Jadi guys, Fania sama Bianca tahun lalu, aduh, lomba ya bajunya ya. Oh iya. Baju princess, coba. Nanti kita keluarin tuh. Fania ya? Lagi hamil lagi. Iya. Kita nggak ketemu hampir setahun. Mbak Cica berapa bulan? 7 bulan. Jalan 8 bulan. Ini ya, mancing ke depan. Iya. Cewek. Cewek. Udah tahu cewek. Nah. Oh, biasanya juga ngumpet. Bianca juga ngumpet.
sempet tuh. Halo. Masih ini. Jadi guys, kalau anak-anak umur 4 tahun tuh gitu, pertama kali ketemu lihat-lihatan dulu, nginget-nginget memori. Ini kapan ya? Iya. Yuk, kita masuk yuk. Tuh. Terus apa lagi? Main Lego bisa. Fania turun dulu dong, say hello dulu dong. The Princess Belle dan Chelsea, kamu ingat nggak? Yang sampai panggil Allah ya. Oh, ya dia apa kan dia emang pesan bajunya dari luar. Jadi guys, ulang tahun Bianca tuh ulang tahun terkonsep ya di tahun lalu. Iya, nggak kerasa dan Fania seneng banget, dia terkesan banget sama ulang tahunnya Bianca tuh. Hei, Fania tuh dia nanya dikit-dikit nih sama Mbak Cica. Aduh, yang ada aku yang belajar sama Mbak Vena nih. Mbak Cica ini sabar banget karena kan aku suka ya stalking Instagramnya Mbak Cica. Jadi kalau di Instastory-nya anaknya belajar ngaji, school from home, itu sabar banget. Sementara aku cuma masangin Zoom meeting doang ya. Habis itu udah nggak sabar gue. Gimana sih Mbak Cica suka dukanya? Tapi kan usia masih muda dong. Jadi emang parenting ala Mbak Cica tuh gimana sih sebenarnya? Aku lebih banyak belajar sebetulnya dari sekolahnya Bianca. Oh, sekolahnya Akbar dan Bianca di Alfala. Oh, di Alfala dekat sini ya? Jadi di Ciracas. Oh, di Ciracas. Oke. Jadi di sana itu kalau kita menyekolahkan anak di sana, jadi kita harus ikut pelatihan orang tua. Oh, jadi ya ampun masa sih ada. Jadi ada. Kita di training gitu. Iya, kita di training dan itu dari pagi jam 8 sampai jam 5. Oh, pantas full day. Minimal itu dia ada tingkatannya sih sampai 6 ya, sampai 6 atau sampai 7 gitu. Kalau sampai 7 itu udah bisa kayak guru TK gitu. Oh, pantesan guys, no wonder ya. Aku jujur, aku sambil duduk ya, boleh ya? Oh jadi guys, aku tahu kenapa Mbak Cica kalau aku lihat di Instagramnya itu sabar banget. Ternyata orang tua di training. Iya, wajib. Tujuannya supaya program di rumah dan di sekolah tuh sama gitu. Oh gitu. Jadi kalau aku sih baru sampai tingkatan yang ketiga lah, dengan pelatihan orang tua murid yang ketiga gitu. Karena memang belum ada waktu lagi. Gitu. Jadi tapi itu wajib apa? Wajib. Oh wajib. Wajib sampai 3. Selanjutnya kalau mau meneruskan bagus, tapi kalau enggak juga ya sudah bisa bertahap gitu ambilnya. Tapi sangat membantu sekali sih, bantu banget ngadepin anak-anak. Iya makanya. Jadi lebih ngerti. Oh kenapa sih gitu? Bisa lebih sabar tuh karena itu, karena ngerti gitu tahapan anaknya. Gitu. Psikologis anaknya, dia umur segini lagi tahapannya seperti apa gitu. Iya makanya nih guys, jujur nih ya Mbak Cica, aku school from home lewat Zoom meeting udah berapa bulan? Zoom gitu enggak? Oh gitu. Jadi kita dikirimin jadwal dari pagi jam 7 sampai jam 2 itu persis sama seperti di sekolah. Oh, tapi kita gurunya? Waduh. Nah itu jadi guru TK betul. Berapa gitu. jam? Ya itu dari jam 7 sampai jam 2 siang. Oh iya, non-stop? Non-stop. Ya tapi ya misalnya ada kegiatan makan sarapan setengah jam, terus nanti siang tuh ada sholat gitu kan, sholat zuhur setengah jam, terus makan siang setengah jam gitu. Terus bersih-bersih apa, jadi ya jadi kayak di sekolah gitu. Cuma memang kegiatan belajarnya paling ya karena kan anak-anak dia bisa konsentrasi paling lama kan cuma 30 menit gitu ya. Jadi diseling-seling tuh gitu, ada kegiatan ini 30 menit terus nanti pindah kemana. Jadi anaknya juga nggak terlalu bosan. Oke, jadi benar-benar nih berapa bulan seperti itu ya pola belajarnya. Mama. Untung aja ya mamahnya ini. Udah pernah belajar tapi soalnya itu butuh benar-benar ekstra effort ya. Oh jadi tetap diluangkan waktu ya untuk dua anak ini ya. Iya. Kalau programnya ya aku kadang minta gurunya supaya kira-kira mirip lah sama gitu. Jadi supaya bisa dikerjain bareng-bareng ya. Jadi
ada hikmah nggak sih Mbak Cica, kita kan 7 bulan nih ya di rumah aja, emaknya aja udah bisa stres, gimana anaknya. Nah kan kadang-kadang anak-anak tuh tetap mama mall kan udah dibuka. Nah itu gimana cara jelasin sama anak-anak sekarang situasinya berbeda, kita mesti lebih bersih, kita nggak bisa ke mall dulu. Itu gimana sih cara jelasin bahwa sekarang situasi COVID-19 kan anak-anak nggak bisa main kayak Nah, dulu. ini kebetulan lucu juga dengan sekolahnya juga. Di awal-awal pandemi itu dia temanya memang itu. Jadi temanya itu tentang pandemi, tentang bagaimana kita harus social distancing, harus pakai masker, harus kebersihan gitu ya. Jadi sambil bermain diselipkan itu Dari awal. Iya, dari awal diajak diskusi gitu. Kenapa kita sekarang sekolahnya di rumah aja gitu? Kenapa kita sekolahnya nggak di sekolah gitu kan? Jadi mereka udah tahu, iya aku udah tahu ada virus corona. Terus kita gambar virusnya, jadi mereka udah udah paham. Terus kalaupun ke luar udah ada protokolnya. Nah, kita harus pakai apa aja gitu? Harus pakai masker, harus pakai face shield, harus bawa hand sanitizer gitu. Mereka udah ini sih. Sebetulnya ya proses ya, itu proses dari ya sebulan lah pada tema itu gitu, sampai mereka betul-betul Udah benar-benar didoktrin bahwa sekarang kita harus hidup sehat. ke mall pun mereka udah nggak pernah minta lagi. nggak minta. Tapi ada nggak sih rencana liburan, kan sekarang beberapa tempat udah boleh tuh, kayak kemarin aku ke Cisarua udah boleh, hanya lihat binatang doang ya guys. Ke Taman Safari. Taman Safari, kan iya. di dalam mobil sendiri kan. Taman Safari. Udah pernah? Udah sih, udah. Oke. Tapi karena akunya juga Iya, sangat hamil ya. lagi hamil juga, jadi sangat ini banget strict gitu Mbak. Cari tempat tuh yang misalnya kalau nginep harus villa Mbak, jangan di hotel gitu. Karena Jadi masih parno nih sama hotel ya? Masih parno. Oke, kalau villa pasti kita doang. Kalau villa kan satu rumah sendiri gitu ya. Jadi paling cuma Bandung sama Puncak aja. Bandung, Puncak itu aja lah. Tuh guys, jadi nggak, yang parno itu sebetulnya anak sih nggak parno ya, yang parno Iya, ibunya. pasti ibunya. Nah ini gimana nih, anak mau 3 dengan keadaan yang kayak begini, jadi gimana caranya nih, tips and triknya supaya semua 3 anak kebagian kasih sayang ya? Tahu dong kalau ya kan? Ini kebetulan yang anak ketiga belum lahir jadi. Tapi mereka udah tahu dong. Mereka udah tahu. Nah, gimana cara kasih pengertiannya bakal mama gitu? Iya. Terus nih, Jadi setiap hari kita ajak ngomong gitu, terus kita ajak mereka kalau malam itu ajak ngomong babynya. Biasanya kan babynya kan aktif tuh kalau malam. Jadi kasih lihat tuh babynya lagi gerak-gerak, kelihatan kan gitu kan. Terus mereka ajak ngomong, baby lagi ngapain gitu. Terus yang lebih excited siapa sih? Apa dua-duanya. Dua-duanya. Dua-duanya saja. Setiap hari mereka tanya babynya udah sebesar apa. Kan ada aplikasi kan? Gitu. Aplikasi kalau udah berapa minggu dia sebesar apa, berapa minggu sebesar apa gitu. Setiap gitu ada ya? Jadi setiap itu iya, dia Mas Abi juga suka tanya. Jadi setiap itu dia tanya, udah besar ya gitu, udah berapa kilo gitu. Ya, jadi intinya guys, pokoknya zaman sekarang itu kayaknya kita jadi orang tua mesti ngerjain banget ya sama anaknya, meskipun masih kecil. Cara yang lagi ada tampilan apa ya tuh ya? teriak gitu. Tapi bukan Fania doang kan? Bukan. Jadi katanya gurunya memang kalau perkembangan anak itu spiral dia. Jadi kadang ada mundur gitu. Jadi ada walaupun umurnya 4 tahun ada tahapan-tahapan dia kembali Bisa ke 3 tahun gitu. Jadi memang ini gitu, memang begini. Jadi spiral gitu. Jadi ya maklum aja. Aku tuh tadi mama minta es krim, jelas-jelas kalau breakfast kan gak ada es krim kan, itu teriak-teriak. Juga sekolah marah, ngamuk,
Pokoknya geletakan teriak-teriak. Iya, suka gitu ya. Kenapa? Terus gimana tuh Mbak Cica untuk Biasanya aku tunggu dulu. Sayang duduk dulu. Iya. Biasanya aku tunggu. Kalau misalnya anak-anak lagi marah-marah, aku tunggu dulu gitu. Biarin aja mereka marah. Oh, jadi diemin aja gitu. Diemin dulu. Nanti kalau udah agak turun baru ditanya kenapa gitu. Ada apa gitu. Oh, jadi kayak orang gede dong, kita bisa memperlakukan mereka, emang mereka kenapa, terus ngomong gitu sih. Biasanya ngomong, aku mau sama mama gitu, aku nggak suka ini, aku tadi begini gitu. Biasanya sih ngomong, cuma kalau lagi ya itu kalau lagi tantrum daripada kita ikut tantrum. Oh iya. Ya kan kadang-kadang kan kalau lihat anak-anak, Aduh, apalagi suaranya resonansi. ya kan, tolong gitu. Tadi mama lagi pakai. Tuh guys, ini contoh ya. Ini Mau contoh foto, ya. akhirnya mau foto. Oke, aku- kalau untuk aku foto di foto. Oh, jadi mau foto onti sama mama ya deh. Tuh. pas. Enggak ngomong. Persis mamanya banget. Senyum. Ini udah senyum onti. Ya guys, ini salah satu contoh ya. Kita nggak perlu rebutan handphone ya sebenarnya. Iya. jadi kalau itu Tapi tipsnya ya. proses juga sih mbak, semua proses sih. Emang kadang-kadang ini sebenarnya dia modus. Oh, Modus buat foto, ntar lama-lama dia buka YouTube pasti. Tapi dikasih handphone nggak sih anak-anak? Enggak. Aku lagi coba Enggak. kasih aturan, paling nggak sehari seminimal mungkin lah. Iya. Gitu ya. Nonton lagi tuh kan? Tuh kan? Pinter ya guys ya. Pinter dia banget. Enggak, tapi meraih. sebenarnya tiap anak dikasih handphone. Enggak. Enggak ya? Enggak Oke, dikasih. no gadget ya. No, nggak dikasih. Kalau masalah ibunya ya. Kalau mau ini Kenapa? balik ya, Kenapa Mbak Cici? karena sebetulnya ya itu tadi yang aku belajar itu untuk umur segini tuh maksimal 2 jam seminggu. Hah? Bukan sehari? 2 jam seminggu Aduh, aku udah salah nih. gitu katanya. Dan aku memang belajar juga dari waktu akbar gitu. Jadi emang kalau udah pegang gadget itu jadi apa ya, susah ya. Jadi Suruh addict makan ya. susah, suruh apa, perkembangannya juga susah gitu. Oh, jadi mereka apa main? Main. Oh, Jadi lebih makanya baik. dilengkapi lah semua. Oke. Makanya kalau hari-hari itu lebih mudah sebetulnya dengan sekolah. Jadi mereka udah tahu jadwalnya kan, pagi-pagi harus gini, habis ini apa, habis ini Iya. apa gitu. Jadi udah udah jalan sendiri. Tapi kalau kayak begini memang ya harus kita ya proaktif ya. Betul. Untuk membatasi habis ini main ini, main ini. Itu sepupunya lucu banget. Ini anaknya Nindi. Nindi yang penyanyi. Oh ya ampun. Ipar aku kan. Oh gitu. Oh jadi sama Nindi itu suaminya Nindi Sama suamiku ada kakak. Iya ampun. Ternyata guys. Makanya aku kayak pernah ngeliat nih anaknya Nindi. Ada dua kan? Nara. dia? Iya, sama si Abi sama Mas Abi. Oh, jadi kalau tiap minggu ngumpul salah satunya supaya mereka juga ada kegiatan yang positif ketimbang Iya. mereka main gadget sendiri-sendiri di rumah ya. Tuh guys, tuh ya. Jadi memang jadi ibu zaman sekarang adalah PR ya. Memisahkan gadget dengan kehidupan anak-anak meskipun emaknya nggak bisa dipisahin kan. Itu gimana? Iya. Nah, Gimana tuh? makanya kita mesti belajar juga kalau lagi sama mereka ya kita taruh gadgetnya. Makanya aku kan nggak terlalu ini tuh di sosmed kan mbak, jarang update. Benar. Sekarang lagi jarang kayak. Lagi jarang habis. Oke. Kalau sama mereka Itu tips ya guys. Jadi kalau kita mau melarang anak kita untuk tidak addict sama gadget, ya kita juga harus kasih contoh. Tapi kalau kerjaannya dari handphone gimana ya? bisa dikasih tahu ini mama untuk kerja. Oh, tetap ada penjelasan. Ada penjelasan ini mama untuk kerja. Jadi mereka juga suka minta kalau bentar mama masih ada yang perlu dikerjakan gitu.
Karena memang mereka umur segini kan ya pas masa-masanya sekarang gitu ya, nggak bisa diulangi lagi gitu. Pernah nggak mereka ngomong, Mama aku seneng deh Mama di rumah sekarang ketemu. Kan dulu kan sibuk banget. Dari 2014 guys sampai 2019. Tapi akhir-akhir ini malah Bianca, Mama kapan Mama pergi ke kantor? Loh kenapa? Kenapa? Karena dia juga pengen ikut. Oh dia juga bosan di rumah. Sebetulnya dia pengen bosan di rumah gitu. Mama kapan pergi ke kantor? Mama ke kantor aja, aku mau ikut. Jadi pintar ya Bianca itu, cara negurnya halus banget ya. Jadi ini bener-bener otomatis di rumah aja nih semuanya. Di rumah. Beneran? Iya, di rumah Ya aja. ampun. Jadi sama sekali hanya Di liburan-liburan rumah paling sesekali ya liburan atau ke rumah sepupunya. Oh, jadi benar-benar melaksanakan ini ya anjuran pemerintah ya di Iya. rumah aja. Sampai akhirnya kan punya anak lagi ya karena di rumah. Pas loh. Enggak. Oh enggak, itu enggak Nah, emang program. ini sebelum ada pandemi. Sebelum ada pandemi. Udah positif. Tapi pas banget suami di rumah jadi suami siaga ya kan. Iya. Konsepnya gimana sih sama suami? Yang paling sering marahin anak siapa? Siapa? Om Dika katanya. Om Dika, beneran? Dia jawab. Oh iya, kamu pinter amat, kamu pemerhati ya? Kamu tahu ya? Jadi Iya. beneran tuh Mbak Cici? Iya. Oh, lebih Karena- disiplin kali ya? Enggak. Apa ya? Jadi bukan ya. Karena apa namanya? Dia masih menyesuaikan gitu. Jadi cara-caranya. Emang dulu kita sebelum belajar di sekolahnya, memang banyak marah benar, gitu loh. benar. Karena nggak ngerti gitu gimana cara handle-nya gitu. Sekarang kan udah kalau anak melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan aturan gitu, itu kenapa gitu? Oh mungkin berarti dia memang belum paham aturan itu, belum masuk gitu. Jadi kalau kita marahin pun malah dia benci gitu sama aturan itu gitu kan. Gara-gara ini Malah dia trauma gitu. Jadi anak kalau dimarahin itu justru bukan malah patuh ya, malah trauma ya? Iya bisa jadi dia malah trauma karena Jadi kalau kita awas ya masukin kamar mandi itu malah nggak boleh ya? iya diancem-ancem gitu jangan. Waduh guys, Menurut teorinya Oh gitu. Jadi tapi bagus ya ada sekolah yang sampai mikirin gimana nyekolahin bukan hanya anak ya, Ya, tapi orang orang tua tuanya juga. karena kan bukan juga di segi umur ya nggak menjamin. Kayak aku juga udah punya anak 2, begitu punya anak kecil lagi kayak kembali ke nol Iya ya. betul. Ini juga aku siapin ini aku baca-baca lagi karena lupa. Oh gitu. Iya, handle bayi. Bener. Nanti dia mau makan lagi gimana? Iya. Jadi Dia pokoknya baca-baca setiap hari tuh kita belajar. Iya. Ya. Jadi yang namanya orang tua guys itu harus belajar tuh mama tuh. Karena kalau zaman dulu ingat nggak kita kalau dididik kan kamu harus begini dan kita nurut. Iya. Zaman sekarang nggak bisa ya. Nggak bisa ya. Oke. Iya. Ternyata lebih dengan cara-cara seperti ini tuh anak tuh jadi ada kemauan sendiri gitu. Jadi justru kalau kita terapkan aturan itu dengan kitanya yang disiplin, anak tuh ikut gitu loh, tanpa kita harus terlalu berasap. Selain kita jadi kerut-kerut guys. Iya. Maksudnya kalau marah tuh kan jantung berdebar. Iya. Terus tambah kerutan ya. Tapi benar ya, aku setuju. Jadi ini aku juga belajar loh guys. Nggak nyangka loh, selama ini kita arisan nggak pernah ngomongin soal parenting Iya, ya. belum. Ya, kemudian memilih sekolah itu penting ya. Iya. Jadi waktu itu yang menentukan ya sekolah ini bagus tuh karena Ada apa? rekomendasi teman. Cocok banget sih sama sekolah itu. Terus kayak pendidikan agama gimana? Nah, pendidikan agama itu dia memang kan sekolahnya itu berbasis Islam juga. Tapi Bahasa Indonesia, Indonesia, Inggris juga ada lewat lagu-lagu kalau anak umur segini. Oh. Jadi diutamakan bahasa ibu dulu. Udah lancar, baru kita sambil nyanyi lagu bahasa Inggris gitu, sambil kita kenalin hari-hari.
Jadi cita-citanya Mbak Cica nih kepada anak-anak khususnya Bianca, Akbar sama si kecil ini apa sih? Apa harus menjadi, kan ini kita tahu ya keluarga Mbak Cica ini keluarga politisi loh guys. Apa memang ada niatan ada yang masuk ke politik atau terserah mereka aja nanti. beneran? Terserah aja kalau mereka memang interestnya ke politik ya silakan. Kalau interestnya kemana? Kalau sekarang kan masih belum ini ya, belum bisa kebaca gitu. Yang penting perkembangannya tuh sesuai aja gitu. Targetnya itu dulu. Oke, ada pesan-pesan nggak buat nih ibu-ibu menghadapi pandemi ini selain kita nggak boleh parno? Tetap kita harus ajak dong anak-anak keluar gitu ya, meskipun kemana kayak gitu. Gimana, ada tips nggak buat ibu-ibu yang nonton Diary Mamahnya Fania Atabina? Karena di vlog ini aku pengen bukan hanya anaknya yang bisa kita expose untuk nih loh anak umur segini berkembang, tapi gimana caranya ibu nih untuk bisa mendidik anak sehingga bukan seperti yang kita mau, tapi membentuk dia menjadi orang yang nanti siap gitu ya. Iya, siap menghadapi apa saja di depan, tantangan ke depan kita nggak hidup tahu. loh. Iya, zaman berubah terus ya. Betul. Yang penting Gimana kita nih? bekali anak itu dia punya kemauan untuk belajar, kemampuan untuk belajar, terus dia bisa bahagia sama dirinya gitu. Yang penting itu. Terus kalau dalam pandemi ini tentu yang pertama tantangan kita adalah mendidik anak-anak di rumah ya kan, karena memang aku juga banyak mendengar ya teman-teman mengeluh semua ya kan, memang kita tidak terbiasa mendidik anak-anak di rumah. Biasanya kita kasih ke sekolah gitu kan, pagi-pagi kita antar ke sekolah terus sudah gitu ya. Tapi ternyata kalau dipikir-pikir ya memang tanggung jawab kita sebagai orang tua ya kita mendidik anak gitu. Jadi ya kita coba terima dulu itu Situasi ya kan? ini. Terima dulu situasi ini dengan ikhlas ya gitu. Jadi mudah-mudahan dengan menerima kita bisa lebih bahagialah dalam menjalani ini gitu ya, lebih ikhlas gitu ya. Betul. Dalam menjalani masa-masa pandemi corona ini. Karena kalau ibunya nggak bahagia repot loh. Ya betul. Kuncinya Kalau ibunya. ibunya stres, contohnya nih ya, udah anaknya rewel, udah pasti. gitu, ya kan kita tahu ya pasti ada beberapa keluarga yang sangat berpengaruh ya secara finansial gitu. Terus ibunya stres, pasti anaknya lebih stres. Oh iya. Dan makanya kan akhirnya banyak bilang angka perceraian tinggi. Tapi kita lihat mukanya Ibu Cica, yang ada muka bahagia. Itu gimana sih Mbak? Kan nggak mudah ya, maksudnya suami, ngurusin suami, apa masak nggak kemarin, apa gimana? Ya sekarang jadi lebih sering masak sih. Oh gitu ya. Jadi benar-benar pokoknya dedikasi lah, akhirnya ditunjukkan lah pada saat ini ya. Karena memang ya keadaannya begini gitu kan. Tapi ya dinikmatin aja. Kalau dinikmatin, insya Allah ya enak aja lah gitu. Dan anak-anak juga bisa lihat. Anak-anak itu paling sensitif kalau ngelihat mamanya udah kayak ini gitu ya, agak cemberut gitu ya. Langsung tanya, Mama senyum dong gitu. Siapa? Dua-duanya. Oh, Mama dua-duanya. senyum gitu. Senyum dong. Ya udah, jadi kita jadi senyum karena gitu. Oh gitu. Aduh guys, jadi benar-benar yang namanya pandemi itu bisa jadi dua hal ya. Bisa jadi positif, bisa jadi negatif. Tergantung bagaimana si ibu rumah tangga ini menyikapi hal-hal tersebut. Dan ternyata aku lihat temanku ini, sahabatku ini, waduh luar biasa ya. Jadi aku harus banyak belajar dan ternyata memang harus sabar. Jujur nih ya guys, aku suka kadang-kadang kalau Fania Udah sibuk dia cari masker, cari sanitizer gitu. jadi dari diri sendiri. Bawa. Soalnya aku pernah lihat ini guys di IG story-nya Mbak Cica kalau nggak salah ya, mau berangkat sekolah terus diantar sama mama papanya sampai ke mobil, bener nggak tuh? Iya. Terus dada-dada, jadi kayak keluarga Cemara ya. Jadi itu bener ya, perlu melepas anak pergi mama papanya sampai ke depan, meskipun diantar sama driver ya. Dulu sih aku lebih sering antar ke sekolah ya, sampai ke sekolah gitu. Sekarang
sekarang Nggak ada. sampai ngajar sampai selesai sekolah. Aduh seru banget Seru ya. sih. Aduh oke guys, jadi ini kalau ngobrol sama Mbak Cica nih ternyata memang bukan hanya seorang politikus tapi punya kesadaran yang menjadi ibu yang baik, istri yang baik, dan Aduh, itulah amin. memang tugasnya Masih seorang belajar, perempuan ya. Enggak lah, kalau Mbak Cica mah nggak belajar, aku yang belajar. Jadi memang sabar itu kunci ya Mbak ya. Iya. Menghadapi anak, menghadapi suami. Ada nggak pesan-pesan terakhir nih buat suami tercinta, buat Akbar, buat si cantik Bianca? Pesan apa nih Mbak? Jangan pesan nasi goreng ya Mbak ya. Apa kek buat suamiku tercinta makasih ya atau apa gitu, kata-kata asmara atau mutiara lah. Ini perkawinan berapa tahun ya? 8. Tuh udah 8 tahun. ya. Masih. Maksudnya tapi mendukung loh, suami mendukung Mbak Cica di karir politik. Iya. Ya saya thank you kayak atau apa Mbak. Ini kan vlog keluarga Mbak. Aduh, buat suami nih, buat suami ya terima kasih selama ini ya udah mendukung dari sisi karir di keluarga. Kalau ada pesan-pesan semoga lebih sabar lagi sama anak-anak. Tapi kayaknya sama istri sabar kayaknya ya. Sama istri sabar. Sabar, alhamdulillah, alhamdulillah ya. Untuk anak-anakku ya, semoga sekolahnya semakin lancar setiap hari sama mama. Jadi yang bikin rapot siapa nanti? Yang bikin kesimpulan Tetep report? gurunya. Oh tapi kita jadi Laporan. Jadi oke. kita bikin video, kita bikin foto. Jadi setelah jam 2 udah lapor sama gurunya, Bu tadi Akbar Bianca kegiatan ini videonya ini. Wow, keren juga ya guys ya, keren. Karena ini bagus banget nih sekolah ini ya. Jadi konsepnya dia bukan dia nggak mau melibatkan orang tua untuk merepotkan ya. Ya. Justru di situ bondingnya ya. Ya. Dan kalau aku sih cukup merasa itu rewarding ya, karena aku jadinya tahu perbedaan mereka dari awal pandemi sampai sekarang itu perkembangannya gimana, kita menyaksikan sendiri gitu. Jadi Bukan itu, kita dengerin Iya. gurunya jelasin. jadi itu ada kepuasan tersendiri gitu kalau itu kita yang itu loh gitu ngajarin loh gitu. Terutama seorang ibu. Oke guys, jadi nggak kerasa nih kita udah ngobrol. Nanti kita Lama ya lihat kita ngobrol. Kita lihat Fania sama lo kok belum bonding nih Fania sama Iya. Bianca. Di mana mama? Jadi guys, Fania tuh pengen banget punya binatang peliharaan. Aku tawarin guguk, dia nggak mau, nggak boleh juga ya. Tawarin kucing, dia nggak mau juga. Dia suka kelinci guys tuh. Kelinci gigit nggak? Tanya, tanya sama Bianca. Bianca kelinci gigit nggak? Aku mau punya. Bianca mandiin kelinci nggak? Enggak. Mandiin siapa? Aku pernah mandiin kelinci sama Sobat. Kalau ini kamera kok diem aja, nggak mau ngomong. Kita pamit dulu. Oh ya, kalau gitu kita beli kelinci ya. Pegang dulu, coba. Mau coba pegang. Geli nggak? Coba berani nggak? Hah? Coba. Bukan. Kasih banyak. Coba kasih lihat aja. Aku mau ke rumah. Allah, Ke rumah. udah keluar aja nih ke rumah. Makanya kok rumput ya? Iya, Iya. kan masih kecil. Oh, kalau kecil rumput, kalau udah gede baru carrot ya? Dia kucing osgot. Tuh, ih lucu. Ih. Tuh, berani nggak? Pegang, coba pegang bulunya dulu. Gigit. Sama sekali. Percaya Nggak deh. gigit. Ih. Pegangnya lucu ya. Nggak White lucu. rabbit tuh.
White rabbit. White rabbit. Siapa namanya ini Bianca? Namanya Wit. Digandeng sama Bianca. Namanya Wit. Tuh. Wit. Namanya sama mama. Namanya Wit. Tuh, Fania coba dulu pegang ini ya. Pegang. Pegang atasnya tuh. Pegang dia. Gak apa-apa, coba pegang. Oh gitu. Oh berani. Lagi. Gitu. Loh kok ketawa? Lagi. Lagi. Oh, ini ya. Jangan stres ya, jangan stres. Sampai stres, kamu urusin sendiri. Ya diam, tuh nggak? Diam. Anak-anak, dunia anak-anak ya. Jadi mereka ini senang sekali dengan exploring semuanya ya. Jadi kita exploring. Jadi kita sebagai orang tua harus menyediakan. Iya. Suka kelinci harus disediakan kelinci ya. Tuh. Pakai ini. Bianca paling suka apa? Kelinci apa cat? Apa kucing? Cat. I like cat. Ih takut lebih suka. Bianca lebih suka kelinci. Udah gigit. Iya, Bianca suka kelinci apa kucing? Kelinci. Oh kelinci. Tuh, Fania suka kelinci apa kucing? Kelinci. Kelinci. Itu sayang ya. Sayang lagi berdua Bianca. Kamu diam. Kamu jangan stres. Coba sayang. Mau diam dulu belum. Intrap. Ini di trap. Tuh, Ya ampun. Dia lagi. Abang jangan. Intrap aja, intrap. Oh di internet. Mana? Nih. Nah, pegang. Oh sayang. Jangan pegang ini. Gila. Kamu. Jangan. Kasih dia minta tolong deh. Dia gini deh mulutnya gini. Dia minta tolong. Oh mana? Mau kayaknya. Kamu box ini. Ini juga baru 2 hari. Jadi guys, aku makasih banget ya buat Mbak Cica di waktunya. Thank you udah datang. Dan juga buat Bianca, buat Kanara, buat Mas Akbar. Mas siapa? Adi. Mas Adi. Nanti kapan kita main lagi ya? Aku kan punya unitnya. Oh iya. Aku subscribe deh. Gak usah bayar aja. Oh bayar aja. Fania? Oh Fania sekarang masuk ke dalam rumah guys. Ini baru panas. Oh udah lihat-lihatan ya. Aduh. Connecting ya sekarang ya. Connecting tuh. Connecting ya. Jadi guys, semua bintang tamunya di Vena Melinda Channel, di Diary Mama, Nya Fania Atabina, ada Vena Melinda Channel. Kamu subscribe ya, ganteng. Itu harus aku kasih Vena Skin. Nah, coba kita lihat ekspresinya Ibu Cica. 10. Jangan basa-basi ya. Aku hobi banget coklat cake. Wah, coklat cake ya. 10/10 ya Mas ya ratingnya ya. Review. Makan. Harus jujur. Kalau untuk Mama sih cocok. Pas banget. 1 sampai 10. 1 sampai 10. Alhamdulillah, enak ya. Tapi kurang. Jadi ini bener-bener Biar kamu mau juga. pakai tepung keto Mbak Cica. Fania mau? Oh mau. Oh ya. Onti Cica, Fania minta ya cake-nya ya. Nih. Kita ambil pakai ini. Nih, Fania mau ya. Kamu lapar ya? Iya. Oh. Yuk, nih. Minta ya, boleh ya Bianca ya? Bianca udah rasain belum? Belum? Nanti kapan dong main ke rumah Fania ya? Gantian ya. Tuntun. Ada di rumah Fania ada ini playground juga. Playground. Ada playground nih makanya. Oke, enak
manis. Kurang manis, iya, karena ini diet cake. Diet cake. Diet cake itu Mati kue. Hah? Diet. Diet, not die. Oh, Diet. Wow, Bianca begitu cara makannya ya? Langsung dari kuenya. Langsung dari kuenya. Langsung dari kue tanpa izin. Tanpa izin. Ini kayak stroberinya enak loh. Stroberinya enak ya. Stroberi tanpa. Ya. Enak kan? Enak. Manis sih. Mau apa? Mau cake? Nih, minta. Nih, Tanara. Ya, stroberinya ambil. Ya. Di luar aja, di luar mainnya ya. Oke, kita pamit. Nanti kita kesini lagi. Bilang sama Bianca, Bianca minggu depan aku main lagi ya. Jadi guys, ternyata Fania baru tune in sama Bianca setelah 1 jam berlalu. Sementara mamahnya juga janji sama anak satu lagi guys. Thank you ya sayang, cium dulu dong Onti. Wah wah, betul wah wah, wah wah. Fania gitu. Gitu. Aku pulang dulu ya. Main lagi ya gitu. Sehat-sehat ya. Bye-bye. Mas Akbar. Bye-bye. Bye-bye. Namun Tuhan titipkan hati tulus untukmu. Panas. Alhamdulillah guys, akhirnya selesai juga vlog terheboh minggu ini. Kenapa? Karena ternyata dunia anak-anak itu menyenangkan banget ya. Jadi yang tadinya mereka lihat-lihatan, sekarang mereka baru tune in, tapi mamahnya harus segera pulang. Thank you Mbak Cica, Sama-sama, Mbak Rana. Thank you. Itu manggilnya Onti loh. Thank you for the kiss. Thank you sayang. Thank you guys. Assalamualaikum. Jangan lupa untuk like, share, comment, and subscribe di mana? Di Diary Mamanya Fania Tabina. Bye. Oke guys, coba lihat tips menyetir wedges di pinggirin. Nah, itu tips buat mama-mama yang tetap mau nyetir dalam keadaan apapun. Nah, ini sediakan sendal, bukan sediakan payung. Payung udah ada. Oke guys, ini selalu tune in ya. Jangan lupa sekarang Fania Tabina Real sudah berganti menjadi Diary Mamanya Fania Tabina. Jangan lupa like, share, comment, subscribe. Bye. Bahagia sejati. Kau yang telah mencuri hatiku dan segenap perasaan ini. Saat pertama kau kecup keningku, detak jantungku bergetar cepat. Kau yang telah mencuri hatiku dan segenap perasaan ini. Saat pertama kau peluk diriku, tak sadar aku telah jatuh cinta. Kini kau merebut semua dan jadi milikmu.
Kau yang telah mencuri hatiku dan segenap perasaan